Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3, subbab menghormati orang tua dan guru, materi untuk kelas 7 SMP. Baiklah, untuk materi kali ini yang bagian kedua, yakni menghormati orang tua. Nah, mengapa kita harus menghormati orang tua? Jawabannya adalah karena jasa orang tua yang begitu besar terhadap hidup kita. Maka dari itu kita wajib hukumnya menghormati orang tua. Di antara jasa-jasa orang tua terhadap kita adalah yang pertama, ibu. Nah, ibu ini mengandung dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Kemudian yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi itu waktu yang cukup lama. Kemudian selanjutnya adalah ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Kemudian yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, termasuk keperluan kita juga. Yang kelima, ibu dan ayah memberikan bekal pendidikan kepada kita. Dan yang terakhir, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan sedikit pun. Jadi itu adalah di antara beberapa jasa mereka yang saya contohkan. Masih banyak lagi jasa-jasa orang tua terhadap kita yang tidak bisa saya tuliskan di sini. Kemudian karena jasa mereka yang begitu banyak itulah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat itulah dijelaskan bahwasanya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah atau jangan musyrik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta bertutur katalah yang baik kepada semua manusia, laksanakanlah sholat dan menunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu termasuk menjadi pembangkang. Nah,
Di dalam ayat tadi menjelaskan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Jadi Allah sudah menjelaskan di dalam ayat tersebut tentang kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Buktinya apa? Dari ayat tersebut terdapat kata wabil walidaini ihsana, yang artinya adalah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbakti pada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Sedangkan kebalikan dari berbakti pada orang tua adalah durhaka kepada orang tua, atau dalam Islam disebut uququl walidain. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah, maka hendaklah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Gitu. Dalam setiap keadaan, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada di dunia ini. Nah, ketika orang tua sudah tidak ada di dunia, maka bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Caranya adalah dengan mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kemudian berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua kita. Itu adalah contoh berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, sebab menghormati guru. Jadi selain orang tua, guru juga harus kita hormati. Nah, apa sih sebabnya? Mengapa kita harus menghormati guru? Karena apa? Karena guru adalah seseorang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Guru adalah pendidik yang menjadikan kita manusia yang beriman, mengerti hal baik dan buruk, menjadikan kita bisa berbudi pekerti luhur, serta kita mampu memahami ilmu pengetahuan yang belum kita pahami. Perhatikan firman Allah berikut. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات Shadaqallahul Adzim. Nah, arti dari ayat ini adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa dengan menuntut ilmu, dengan belajar, dengan mempelajari ilmu pengetahuan, maka selain kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah ilmu kita, maka Allah juga memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Yakni apa? Allah mengangkat derajat kita semua ketika kelak di akhirat nanti. Nah, karena itulah melalui guru
melalui guru-guru kita semua, kita belajar dan menuntut ilmu. Dan karena keutamaan menuntut ilmu tadi yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, maka kita diperintahkan untuk berbakti kepada guru oleh Allah. Begitu. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, baik itu di luar sekolah, kita ucapkan salam, Assalamualaikum, gitu. Dan alangkah baiknya juga apabila ditambah dengan bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Itu menandakan kalau kalian adalah anak-anak yang sholih dan sholihah. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan Bapak Ibu guru apabila sedang diajak bicara, baik itu ketika saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi dimanapun tempatnya, ketika ada guru yang sedang mengajak kalian bicara, maka kalian harus memperhatikan. Itu termasuk dari berbakti pada guru. Kemudian yang ketiga adalah bersikap rendah hati, tawadu di dalam Islam namanya. Tawadu, sopan, dan menghargai guru. Itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, nah ini yang sering secara tidak sengaja kalian abaikan. Ini ketika guru memberi tugas di sekolah, apalagi saat ini ya sedang keadaan pandemi, jadi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu guru memberi tugas melalui WA atau melalui UK Line atau melalui media pembelajaran yang lain. Ketika diberi tugas, alangkah baiknya kalian mengerjakan tugas. Itu termasuk cara kalian berbakti pada guru. Mengerjakan tugas pun itu jangan dilakukan dengan grundel. Grundel itu artinya, halah tugas kok terus bu, tugas kok terus pak. Jangan seperti itu. Hendaklah kalian mengerjakan tugas itu dengan ikhlas. Ketika kalian ikhlas mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, maka yang pertama, kalian mendapatkan pahala. Karena apa? Pahala karena kalian mau melaksanakan, mengerjakan tugas dari guru dengan ikhlas. Yang kedua, kalian mendapatkan pahala juga karena kalian mau berusaha untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, kalian insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah kelak di akhirat nanti. Tuh. Nah, sekarang tugas saya untuk kalian semua yang pertama, mengapa kita harus menghormati orang tua? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh sikap menghormati orang tua dan guru. Contohnya masing-masing 2. Jadi menghormati orang tua 2 contoh, menghormati guru 2 contoh. Bagaimana contohnya? Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menghormati guru? Nah, kalian buat pendapat kalian sendiri. Kemudian yang keempat, apa balasan dari Allah untuk orang yang mau menuntut ilmu atau belajar? Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi hari ini, yakni materi menghormati orang tua dan guru. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Akhir kata, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. See you in the next video. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar untuk adik-adik semuanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.